Ridwan Kamil ini merupakan, pilihan yang mendapatkan endorse yang super luar biasa. Kenapa? Karena dia di-endorse oleh presiden sebelumnya, presiden ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo, dengan, tingkat popularitas yang cukup tinggi, ya. Di mana-mana tingkat kepuasan orang terhadap Pak Jokowi itu sangat sangat besar. Nah, Pak Jokowi atau Bapak Joko Widodo presiden ke-7 itu meng-endorse juga terhadap Ridwan Kamil. Tetapi apa yang terjadi? Ya, hasilnya bertolak belakang dengan kenyataan yang selama ini. Bukan hanya Pak Jokowi yang endorse, Bapak Prabowo juga presiden ke-8, presiden Indonesia saat ini, juga meng-endorse Ridwan Kamil. Luar biasa kan? Di-endorse oleh orang-orang yang super luar biasa yang ada di Indonesia. Terus kemudian apa lagi? Ridwan Kamil ini di-endorse juga oleh 12 partai. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya, tentunya di channel ini, channel kesayangan kita bersama. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, baru-baru ini viral di media sosial tentang pemilihan yang terjadi di kota demi kota dan desa demi desa. Teman-teman, di video ini saya akan menampilkan video cuplikan bagaimana seorang Yusuf Manubulu bersaksi menceritakan bagaimana seorang RK ini didukung oleh 2 presiden dan 12 partai. Tetapi kenapa kalah? Apa yang terjadi di balik itu semua? Beliau mengatakan itu kuasa Tuhan yang dinyatakan. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Yang ingin saya sampaikan di dalam hal ini adalah betapa hebat kuasa Tuhan Yesus yang dinyatakan bagi kita, orang yang percaya. Kenapa bisa begitu? Saya akan jelaskan sedikit ya tentang pilkada yang baru berlangsung kemarin, di mana di setiap daerah, di seluruh serentak di seluruh Indonesia dilaksanakan pilkada. Tetapi ada satu fenomena yang sangat tidak masuk di akal, ya, yang terjadi dengan pilkada di Jakarta, daerah khusus Jakarta. Kenapa? Karena hasil yang didapatkan ini sesuatu yang bertentangan dengan realitas. Kok bisa begitu, Pendeta? Ya, karena kita lihat, ya, di pilkada Jakarta itu ada 3 calon. Nah, yang saya akan bahas itu salah satu calon yaitu Ridwan Kamil dan Suswono. Saya tidak bicara yang lain-lain. Ridwan Kamil ini merupakan pilihan yang mendapatkan endorse yang super luar biasa. Kenapa? Karena dia di-endorse oleh presiden sebelumnya, presiden ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo, dengan tingkat popularitas yang cukup tinggi, ya. Di mana-mana tingkat kepuasan orang terhadap Pak Jokowi itu sangat sangat besar. Nah, Pak Jokowi atau Bapak Joko Widodo presiden ke-7 itu meng-endorse juga terhadap Ridwan Kamil. Tetapi apa yang terjadi? Ya, hasilnya bertolak belakang dengan kenyataan yang selama ini. Bukan hanya Pak Jokowi yang endorse, Bapak Prabowo juga presiden ke-8, presiden Indonesia saat ini, juga meng-endorse Ridwan Kamil. Luar biasa kan? Di-endorse oleh orang-orang yang super luar biasa yang ada di Indonesia. Terus kemudian apa lagi? Ridwan Kamil ini di-endorse juga oleh 12 partai. Ya, sebelum pencalonan ini sudah dikemas supaya posisinya sangat kuat untuk bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. 12 partai loh, bukan partai kaleng-kaleng. Partai ya partai yang besar-besar, partai yang sangat diperhitungkan. Nah, melihat dari fenomena seperti ini, tidak masuk di akal kalau seorang Ridwan Kamil itu bisa kalah. Tidak masuk di akal.
Tetapi disinilah saya ingin menyampaikan khususnya buat jemaat, buat umat Tuhan, buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Betapa hebat kuasanya Tuhan. Sekalipun di-endorse oleh 2 presiden, bahkan kalau perlu 7 presiden atau 8 presiden, tapi tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan, itu di atas segala-galanya. Ya. Waktu Bapak Prabowo mencalonkan presiden ke-8, itu di-endorse juga sama Bapak Joko Widodo, presiden ke-7 sebelumnya. Dan lihat hasilnya. Luar biasa kan kegemilangan kemenangan daripada Bapak Prabowo. Saya kasih salah satu contoh. Di Semarang, itu Jawa Tengah itu kandang banteng. Yang selama ini bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, itu kandang banteng. Nah, Anda tahu sendiri kandang banteng kan? Ya. Itu punya jagoan tidak berkutik, tidak menang di Jawa Tengah, di Semarang, calon gubernurnya. Karena ada endorse daripada Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Presiden sekarang, Bapak Prabowo. Itu kandang banteng loh, tapi tidak menang. Saya cuma mau beritahu dari sini supaya kita bisa melihat bahwa ada satu Tuhan yang benar dan memegang kekuasaan tertinggi atas segala keputusan. Ya, dari dulu teman-teman, bagaimana kaum mayoritas menginginkan supaya kepala negara itu bisa dari orang-orang yang agamawi, tapi tetap tidak bisa. Di Indonesia tetap tidak bisa. Ini membuktikan betapa kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena yang pegang kendali itu bukan agama, tapi Tuhan, teman-teman. Nah, saya kembali lagi. Tapi yang di-endorse oleh Bapak Jokowi di kandang banteng, ya, gubernur yang terpilih, itu bisa menang loh. Ya, bisa menang. Kenapa? Karena ada yang endorse, ada di belakang kekuatan orang yang super luar biasa gitu loh, yang punya pengaruh yang sangat besar, yaitu Bapak Joko Widodo. Ya, jagoannya Banteng atau jagoannya PDI, yaitu Bapak Andika Perkasa kalah di Jawa Tengah. Jadi di sini saya mau katakan, bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Ya, saya melihat kemenangan dari Bapak Pramono dan Bang Dul atau Rano Karno, bukan karena kemenangan yang dihasilkan oleh manusia. Tapi bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Karena apa? Karena Ridwan Kamil pernah memenjarakan pendeta, hamba Tuhan. Ya. Mungkin ada orang berkata, apakah saya dendam? Saya tidak dendam. Saya cuma ingin kita melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan. Sekalipun di-endorse oleh 2 presiden sekaligus. Di-endorse oleh 12 partai, bekerja dengan luar biasa, partai-partai besar. Tapi tetap saja Ridwan Kamil tidak berdaya di Jakarta. Ya, itulah teman-teman. Ya, umat Tuhan, jangan khawatir dan jangan ragu. Karena kehidupan kemenangan kita itu ada di tangan Tuhan. Saya hanya menyampaikan bagaimana sebelumnya pendeta saya sendiri, saya tidak bicarakan yang lain. Ya, saya sendiri, hamba Tuhan, dipenjarakan oleh Ridwan Kamil. Tapi dia menyangkal. Dan saya sudah berikan bukti di video sebelumnya. Ada bukti, Anda bisa lihat di situ. Tanggal 29 Mei tahun 2023, sidang pra-peradilan. Bagaimana hakim sebetulnya mau memberikan kemenangan kepada kami. Tapi di akhir persidangan kami dinyatakan kalah. Karena hakim mengatakan ini atensi khusus dari gubernur. Ya, luar biasa. Pada waktu itu Ridwan Kamil bergirang, tapi dia di belakang layar. Kenapa Ridwan Kamil tidak berani klarifikasi? Kenapa? Karena sudah ada bukti tertulis. Silakan kalau memang tidak benar, silakan labrak itu, pengadilan Bandung. Kalau begitu hukum di Indonesia hukumnya bobrok sekali. Gimana bisa jadi negara maju kalau hukumnya bobrok, tidak ada keadilan? Ya. Saya ingin membuka mata
teman-teman seluruh Indonesia. Betapa hukum itu bisa jadi rusak cuma gara-gara agama. Ya. Karena apa? Karena MUI Jawa Barat itu bekerja sama dengan gubernurnya. Saya tidak tahu kenapa mereka begitu jahat. Bukan saya yang buat video, Anda sudah lihat di video sebelumnya. Video yang dipermasalahkan itu adalah channel Bumi Islam. Tapi karena jahatnya, biadabnya, ya, katanya tokoh-tokoh agama. Agama apa ini? Kenapa bisa begitu biadab gitu loh caranya? Orang tidak bersalah, sampai pengadilannya pun jadi rusak. Hukum yang diberikan pun menjadi begitu hancur, begitu tidak bermartabat. Bagaimana kalau luar negeri semuanya tahu Indonesia seperti itu? Ya, hukum yang seharusnya memberikan keadilan menjadi tidak adil cuma gara-gara agama. Kasihan, kasihan betul. Ya. Mungkin ada yang bertanya, apakah saya masih dendam membahas ini? Enggak, saya tidak dendam. Sudahlah, saya cuma memberitahu, ingin membuka mata seluruh Indonesia. Kebenaran dan kebusukan, kebiadaban, bagaimana hukum bisa menjadi rusak cuma gara-gara agama. Gitu loh. Channel Bumi Islam yang mengupload, malah begitu bergembira, malah mereka bilang, saya pendeta penipu. Sekarang, begitu saya sudah buktikan, tunjukkan semua buktinya. Siapa yang penipu di sini? Gitu. Kasihan ya. Nah, kita kembali lagi. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja dinyatakan. Sangat tidak masuk di akal. Presiden yang begitu punya pengaruh yang luar biasa. Karena tingkat kepuasan pada waktu akhir daripada kepemimpinan Bapak Joko Widodo, itu masih di atas 75%. Bahkan bisa mencapai 77%. Tidak berdaya tuh. Ya. Bapak Joko Widodo sampai berlelah-lelah ke Jakarta untuk berdiri bersama Ridwan Kamil. Supaya disaksikan bahwa ini loh orang pilihan saya. Orang yang bisa memajukan Jakarta. No. Ya, di hadapan Bapak Joko Widodo, mungkin Ridwan Kamil itu adalah seorang pribadi yang mungkin bisa menjadi harapan beliau. Tapi di hadapan Tuhan yang benar, Tuhan ingin tunjukkan bahwa orang ini adalah busuk. Dialah yang memenjarakan Yusuf Manubulu, pendeta Yusuf Manubulu. Menyuruh polisi untuk menangkap saya, itu juga pasti pakai dana, teman-teman. Nah, siapa yang gelontorkan dana? Polisi itu tidak akan jalan, tidak akan kerja kalau tidak ada ini. Ini bukan rahasia umum, teman-teman. Ini bukan rahasia umum. Polisi punya cara kerja sudah dibaca oleh semua masyarakat. Hampir semua masyarakat tahu. Kalau tidak ada ini, tidak jalan. Nah, siapa sumber dananya? Ya, orang yang menyuruh lah. Dugaan saya kemungkinan besar yaitu Ridwan Kamil yang menggelontorkan dana. Polisi dari Bandung berangkat pagi-pagi, rumah saya masih pagi-pagi. Masih jam 6 polisi sudah kepung rumah saya. Berangkat jam berapa mereka? Kalau tidak ada dana, mana bisa jalan, teman-teman? Sama juga dulu MKC. Berapa besar dana yang dikeluarkan untuk tangkap MKC yang ada di Bali pada waktu itu? Jangan ditutupi semua kejahatan. Ya, apalagi dengan mengatasnamakan hukum. Hukum Indonesia ini seperti apa? Kasihan. Selama hukum di Indonesia tidak dibenahi, tidak ada keadilan, Indonesia tidak akan pernah maju. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi saya sekaligus lewat video ini saya menyampaikan. Siapa itu Ahmad Wiyagus, Kapolda Jawa Barat. Anda hati-hati karena Anda tidak akan pernah selesai. Anda akan berurusan dengan Tuhan saya. Tuhan saya itu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang benar, satu-satunya. Tidak ada yang lain. Ya. Ahmad Wiyagus, jangan Anda pikir saya tidak bahas Anda sekarang ini terus kemudian Anda sudah bebas. Enggak. Tuhan saya itu sumber keadilan. Di hukum saya tidak bisa mendapat keadilan. Karena kalian memegang kekuasaan. Tapi di mata Tuhan, saya akan mendapatkan keadilan.
karena dialah Tuhan yang adil dan benar. Begitu teman-teman. Ya. Terus juga yang bersepakat untuk membelokkan dari channel Bumi Islam terus kemudian larinya ke saya, itu saya tidak tahu. Tapi ini semua kerjasama. Ya, kerjasama dengan MUI Jawa Barat. Nanti kalian lihat ya, walaupun tidak diekspos ke publik, nanti kalian akan rasakan bagaimana tangan Tuhan itu akan berperkara dengan kalian. Gitu teman-teman. Saya tidak mengancam, tidak mengutuk. Tapi saya cuma bilang Tuhan Yesus itu Tuhan keadilan. Tuhan yang benar. Tuhan yang maha kuasa memegang kendali. Di Indonesia presiden punya kuasa tertinggi. Makanya disebut dia orang nomor 1. Tapi ingat, ya, dari Jokowi saya tidak mendapatkan keadilan karena saya sudah bersuara sebelum Pak Jokowi berhenti habis masa tugasnya. Tapi juga tidak ada pura-pura pongo. Orang Jerman bilang pura-pura pongo. Tahu pura-pura pongo? Pura-pura budek. Tapi Tuhan saya tidak budek. Tuhan saya tidak pongo. Jeritan apa yang saya sampaikan, ketidakbenaran yang menimpa saya, itu sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan yang menunjukkan kuasanya. Ya, ini sedikit saya bicara supaya agak tajam ya. Malu banget didukung 12 partai loh. Malu banget. 12 partai dan bukan partai yang kecil. Di-endorse 12 partai loh. Bersepakat untuk seorang Ridwan Kamil. Bahkan sudah diatur dari sebelum Bapak Prabowo ini naik jadi presiden ke-8. Ya, teman-teman. Dan didukung oleh presiden ke-7, orang yang sangat berpengaruh. Buktinya, tadi saya sudah kasih contoh, di Jawa Tengah, Semarang. Bagaimana orang yang di-endorse Jokowi itu menang di dalam pemilihan. Luar biasa ya pengaruh Bapak Joko Widodo. Saya memang akui, Bapak Joko Widodo punya kinerja yang cukup baik selama ini. Tapi saya tidak bahas itu. Saya cuma ingin berkata bahwa di atas kekuasaan presiden, ya, Tuhanlah yang memegang kendali. Di atas keadilan yang berlaku di dalam hukum di satu negara, itu ada di tangan Tuhan. Saya tidak mendapatkan keadilan. Ya. Saya tidak mendapatkan keadilan. Saya mendapat siksaan. Saya jadi korban demi kebenaran. Tapi dari Tuhan saya mendapatkan pembelaan. Ya, selamat karena Anda tidak terpilih, Ridwan Kamil. Itu adalah apa yang Anda tabur selama ini. Ya, Anda menabur di dalam kejahatan, Anda menuai kegagalan di dalam setiap langkah hidupmu. Oke, teman-teman, saya tidak bicara terlalu panjang. Ya, saya hanya ingin mengatakan Tuhan Yesus pegang kendali atas semua kehidupan manusia. Jangan main-main. Saya bukan hamba Tuhan cuma bergelar pendeta. Tapi saya hidup di dalam firman Tuhan. Saya berjalan di dalam kebenaran. Maka Tuhan Yesus menyertai saya. Oke? Buat teman-teman, umat Tuhan dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Nah, saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Jadi benar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak tertidur. Dia adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Seorang pendeta Yusuf Manubulu mengatakan, mungkin ketika saya waktu itu di penjara dan ke-7 pendeta di penjara, secara hukum mereka tidak mendapatkan keadilan. Tetapi Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan yang benar, Dia adalah Tuhan yang adil, memberikan keadilan kepada seorang Yusuf Manubulu dan pendeta-pendeta lain yang diduga ditangkap karena suruhan daripada RK itu sendiri. Nah, teman-teman, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Yusuf Manubulu, bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang benar dan Tuhan yang adil. Tuhan tidak mau kepemimpinan itu berpihak kepada orang yang tidak tepat. Tetapi Tuhan Yesus mau kepemimpinan itu berpihak dan diberikan kepada orang yang tepat. Walau berbagai cara dilakukan oleh manusia, orang-orang hebat sekalipun, kalau Tuhan tidak berkehendak tentang hal itu, maka itu tidak akan terjadi. Kehendak Tuhanlah yang terjadi. Nah, teman-teman, kita sebagai orang-orang Kristen, mari kita
menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jangan takut bersaksi, jangan takut menyuarakan kebenaran. Mungkin di dunia ini, di Indonesia ini, kita tidak mendapatkan keadilan sepenuhnya. Jangan takut, ada Yesus yang memberi keadilan bagi kita semua. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mari pegang kepercayaan kita baginya. Mari kita hidup dalam kebenarannya. Jangan takut, karena orang-orang benar akan dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan akan perintahkan malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita semua. Teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting. Dan video ini juga boleh memberikan kepada kita kecerdasan. Dan apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar. Komentar yang cerdas, komentar yang bijak, tanpa memaki-maki. Karena di Indonesia kita bisa bersuara dengan cara hal-hal yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.